Main-main ke daerah Ciawi, mending sempetin mampir deh ke warung satu ini. Lokasinya ada di Jalan Raya Gadok. Warung ini menjual menu bebek dan ayam bakar yang seharinya laku ratusan ekor. Serta menyediakan free lalapan dan sambal sepuasnya. Wadidaw, udah pasti ada yang spesial nih di sini. Gak cuma menu bakar aja, warung ini juga menyediakan menu goreng-gorengan seperti usus, tahu, dan tempe. Serta yang gak boleh kelewat adalah menu serundeng yang bisa ngabisin berember-ember. Wow, cus deh, kita ikutin Nata yuk buat coba. Sobat makan, Nata masih di daerah Ciawi nih. Apalagi ini kan udah deket-deket daerah puncak, dingin-dingin, enaknya tuh kita makan yang pedes-pedes. Makanya Nata memutuskan untuk mampir di ayam dan bebek bakar Padaloma. Nah, sobat makan, ini dia nih. Ayam kampung bakar dari ayam bakar Padaloma. Wah, ayam kampung digoreng sih udah biasa. Tapi kalau ayam kampung dibakar, ya di warung ayam bakar dan bebek Padaloma dong. Makanya Nata juga pesen ini nih. Lah, lihat-lihat nih. Tempe tahunya gede-gede, sobat makan tuh. Nah, ini tahunya. Ini juga tempenya besar-besar potongannya. Udah gitu yang menariknya di atasnya tuh dipakein kremesan gitu nih sobat makan. Wah, ini tambah mantul litir raos ini mah. Udah gitu nasinya juga Nata pesen nasi timbel. Supaya melengkapi cita rasa dari ayam bakarnya. Kalau gitu kita langsung aja cobain ya. Ayam yang udah dimarinasi, kemudian dibakar hingga berwarna coklat keemasan. Aduh, mengkilat bener itu ayam. Ini porsinya besar banget, cocok banget nih kalau misalnya sobat makan kesini bareng sama temen atau sama keluarga tuh. Wah, gede banget. Lihat nih, gede banget. Ini 1 ekor, Nata pesannya 1 ekor. Jadi Nata mau ngambil yang bagian pahanya. Lihat tuh, wah, lihat nih sobat makan nih. Ini sampai si minyaknya ini masih jatuh-jatuhan, berarti juicy banget kayaknya. Udah makin gak sabar nih, kita cobain ayamnya dulu ya. Tadi pas dibelah aja, itu tuh udah keluar banget tuh minyak-minyak, lemak-lemak dari ayamnya. Terus pas digigit, ayamnya juicy banget. Gak heran ya kalau warung ini bisa ngabisin 400 ekor ayam dan bebek setiap harinya. Bisa dilihat juga loh sobat makan, yang makan di sini tuh banyak banget. Wah, kita cobain yang sambal kecombrangnya. Sambal kecombrang. Kita cocol pakai ayamnya. Wow, menggoda banget gak sih dari warnanya aja. Cobain ya. Buat makan, sambal kecombrangnya itu rasa khas dari bunga kecombrangnya itu berasa banget. Nih tahunya gede-gede ya sobat makan. Nata punya ide menarik nih. Gimana kalau misalnya kita satuin semuanya ini yang ada di sini jadi sekali suap, kayaknya enak nih. Langsung kita sekali hap. Gak salah deh, Nata datang ke sini. Semua menunya tuh gak ada yang fail. Ayamnya juicy, tempe dan tahu gorengnya legit menggigit. Wah, bikin Nata senyum-senyum sendiri sih. Kalau udah puas gini, apa ya penilaian dari Nata? Jadi, buat Nata, ayam dan bebek bakar Padaloma di Ciawi, rasanya rating 5. Wah, ini mah Nata mau tambah lagi, kayaknya nasinya hantu lagi deh ya. Sobat makan pecinta asin, sini merapat. Kali ini geng rating 5 lagi main ke Karawang dan mau cobain es campur khas Surabaya di Depot Es Surabaya. Eits, ini gak cuman es campur aja loh, tapi juga varian es lainnya banyak banget. Salah satunya adalah es tape ketan.
cendol dawet. Cendol dawet piro 500-an. Eits, bukan. Kalau yang itu lagu. Kalau yang ini beneran cendol, tapi kok aneh ya? Cendol tapi bentuknya es campur. Nah, ini yang beda. Ini adalah es campur Surabaya. Jadi bedanya sama es campur lain, ini pastinya ada cendolnya tuh. Aneh ya? Es campur tumben banget kita nemuin es campur ada cendolnya tuh. Nah, yang membedakan es campur di sini adalah isiannya. Karena es campur di tempat ini terdapat kondimen cendol di dalamnya. Dari tampilannya aja udah nyegerin banget ya sobat makan. Kira-kira rasanya bakalan seperti apa ya? Yuk kita tanya Audi. Nah, selain ada cendol, ada roti juga nih ya. Roti tawar yang udah dipotong kecil-kecil. Habis itu ada kolang-kalingnya, ada nangkanya juga ya. Tuh. Dan ada apa lagi nih isinya nih? Ada tapenya. Tuh, ada tapenya juga. Dan ini pakai sirup merah dan juga susu. Ini kayaknya dari warnanya aja nih, ada cincaunya juga nih. Ada jelinya juga warna-warni. Aku sih udah gak sabar ya. Aku cobain dulu kuahnya ya. Kita cobain ya kuahnya ya. Wow. Ini sebenarnya mirip seperti es campur pada umumnya ya. Cuma yang membedakan ini tuh nggak terlalu manis. Dan karena mungkin dicampur tape, jadi ada rasa-rasa tapenya tuh udah tercampur sama kuahnya. Aduh, ngelihat Audi nyeruput es cendol tuh ya, bikin ngiler deh. Ditambah isiannya yang super banyak. Dijamin gak nyesal minum es campur di tempat ini. Wow, ini sih yang menariknya karena kondimennya itu banyak banget ya. Sobat makan ya tuh. Banyak banget. Jadi dalam satu gigitan kita bisa merasakan banyak rasa. Ya kan? Wow. Puas sudah menikmati es campurnya, kali ini giliran Audi cobain es tape ketannya nih. Kalau dari tampilannya sih udah menggiurkan banget ya. Dan kira-kira rasanya kayak gimana ya? Ini dia, aduh, look how beautiful it is. Ini adalah es tape ketan. Kuah susu dari es ini diproduksi sendiri loh sobat makan. Jadi kalau mampir ke tempat ini dijamin gak bakalan bikin batuk deh. Apalagi tape ketannya menggunakan bahan yang premium. Makin nendang deh rasanya. Kita cobain dulu ya kuahnya. Ini walaupun es ya, sama-sama es, tapi rasanya dari kedua es ini benar-benar berbeda. Kenapa? Kalau es campur ini rasanya tendensinya lebih ke manis, lebih ke rasa susu ya. Tapi kalau yang ini, yang es tape ketan ini tuh rasanya lebih ke tape. Jadi rasa manisnya itu malah kurang ya, lebih condong ke tapenya. Jadi mungkin ini tapenya banyak banget, jadi rasa tapenya tuh strong banget. Es tape ketan ini juga diberi topping roti tawar untuk memberikan pengalaman rasa yang berbeda. Kira-kira Audi bakalan makan roti sama es tape ketannya gimana ya? Yuk, coba kita lihat yuk. Nah, mungkin ini karena kita dikasih roti ya. Jadi caranya adalah, nah kita pakein rotinya supaya rotinya ini juga menetralisir rasa asam dari tape ketannya itu. Jadi dia kan nge-absorb ya, nge-absorb airnya. Kita cobain. Tuh lihat ya, ini tape ketannya tuh, dicampur sama sagu mutiaranya.
Udah puas banget nyegerin tenggorokan pakai es campur dan es tape ketan. Pasti sobat makan penasaran kan? Gimana sih penilaian dari Audi? Jadi kalau menurut aku, Depot Es Surabaya enaknya real. Halo sobat makan, kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke Karawang nih. Buat sobat makan pecinta telur, buruan merapat deh. Karena ada tempat makan di Karawang yang nyediain menu telur super enak. Namanya Segondok Mbak Asi. Eits, ini telur bukan sembarang telur loh. Ini telur super fluffy dan renyah banget. Menari-nari sambil bergoyang. Hari ini kita lagi ada di Karawang. Pastinya kita mau cobain ini dong, Segondok Mbak Asi yang di Karawang. Nah jadi aku pesen banyak banget. Ini namanya endoknya ya kan. Dicampur sama segonya. Nih, segonya ini adalah nasi jeruk dan lauknya aku sukanya pakai ini. Cumi hitam tuh. Ini ada juga nih, ini adalah ceker mercon. Mercon. Dan aku pesen juga ini sebagai penutup sayur lodeh. Ini ada 3 macam sambal. Ini ada sambal hijau, sambal bawang, dan sambal merah. Nah, untuk menghasilkan telur yang super fluffy dan renyah ini, adonan telur tuh ditambahkan tepung terlebih dahulu sobat makan. Untuk menghasilkan tekstur yang berongga dan empuk. Waduh, makin gak sabar nyobain telurnya deh. Wow, rasanya tasty banget. Ada asinnya tapi cenderung ada rasa daun bawangnya karena daun bawangnya tuh potongannya gede-gede banget. Jadi ini yang bikin berasa. Next on, kita mau cobain cumi hitamnya ini yang jarang ditemuin nih. Sobat makan, pokoknya kalau datang ke sini nggak bakalan nyesel deh. Karena selain ada menu telur di sini, juga menyediakan menu tambahan lain loh. Salah satunya ini nih, cumi hitam. Ini kita cobain ya pakai nasi ya. Aku udah nggak sabar. Nih, kita ambil. Nih ya. Terus kita campurin inilah cuminya. Kali ini aku mau pakai sambal bawangnya. Nih ya, kita uak. Sedap banget dong lihat Audi makan. Emang ya sobat makan gak afdol rasanya kalau makan tuh gak pakai sambel. Kira-kira kalau udah beradu semua dalam mulut tuh rasanya kayak gimana ya? Semuanya enak, punya perannya masing-masing. Habis itu cuminya bikin kenyal-kenyal. Dan juga telurnya yang bikin gurih banget. Nah, ini sekarang aku mau coba pakai sambal hijau. Ini sih kuliner wajib ya untuk sobat makan yang suka makanan pedas. Dijamin kalau makan di sini gak rugi deh cobain varian sambelnya. Wow, dari yang sambal bawang sama sambal hijau, aku lebih prefer sambal hijau. Jadi karena rasanya mungkin lebih tendensinya lebih nggak terlalu pedas, tapi gurih, enak. Nah, lanjut. Ini ceker mercon. Lihat deh sambelnya, banyak banget alias gak pelit. Menurut Audi, ceker merconnya gimana ya? Sobat makan, ini salah satu ceker terenak menurut aku. Kenapa? Karena ini lembut banget tuh. Sekali kita buka, dia langsung terpisah sama tulang-tulangnya. Nah, supaya nggak berlarut-larut nih pedesnya ya kan? Aku udah pesen ini. Ini dia nih, sayur lodeh. Kita cobain dulu. Ini the moment of truth nih. Jadi kalau sayur lodeh itu dinilai kan dari kuahnya ya. Kita coba dulu nih kuahnya. Wow. Oh enak sih. Dari kuahnya aja udah nyegerin banget sobat makan. Udah gitu ya isiannya banyak banget loh. Dijamin full senyum kalau keluar dari warung ini.
Ini nggak afdol guys rasanya kalau kita nggak nguyup. Nyobain sego endok pakai cumi hitam yang super nikmat itu udah. Nyobain cakar mercon dengan bumbu yang melimpah juga udah. Ditutup dengan sayur lodeh yang punya cita rasa khas juga udah. Masih penasaran gak sih kira-kira penilaian dari Audi gimana ya? Sobat makan kenapa sih kok mukanya kayak insecure banget gitu? Udah, aku tahu nih pasti insecure kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5 kan? Udah sekarang mah nggak usah insecure, caranya gampang banget, tinggal ambil handphone kalian ya, ambil sekarang juga, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu ini nih. Jadi kamu sekarang bisa nonton tayangan rating 5 ataupun tayangan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Pokoknya sekarang scan, cus. Sobat makan pasti makin penasaran kan? Nih jauh-jauh ke Karawang sambil bergoyang. Seenak apa sih emangnya sego endok Mbak Asi ini? Penasaran? Kalau dari aku sih, sego endok Mbak Asi enaknya real. Main-main ke daerah Bogor, tepatnya di Jalan Bina Marga nomor 17, Baranang Siang, ada resto yang punya konsep unik dengan nuansa budaya Jawa. Menjual menu ayam goreng dan bebek goreng dengan teknik memasak pakai wajan tanah liat. Ulala! Kira-kira apa sih menunya dan gimana sih cara masaknya? Gak usah lama-lama deh, langsung ikut Nata buat cobain. Sobat makan, sekarang Nata lagi ada di daerah Bogor nih, tepatnya di rumah makan bebek dan ayam goreng Pak Endut. Nah, hari ini Nata itu pesen menu specialty-nya di sini nih. Ada bebek sangan afkir nih. Wah, lihat tuh, penuh banget piringnya sobat makan. Gak lupa, Nata juga pesen ini nih. Ini tuh ayam remuk nih sobat makan, tuh liatin. Sesuai namanya ya, emang remuk-remuk kayak gitu. Tapi rasanya kayak gimana, ntar kita cobain. Oh, jadi ini ya yang dimaksud dengan menu bebek sangan, yaitu bebek yang disangrai menggunakan wajan tanah liat. Bebek di sini menggunakan jenis bebek afkir yang udah tidak produktif bertelur lagi. Hal ini dikarenakan daging bebek afkir lebih banyak serat dan memiliki daging yang lebih tebal. Next, bebeknya diungkep menggunakan bumbu kuning khas resto ini nih selama berjam-jam. Bebek yang udah diungkep kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu bebek disangrai tanpa minyak di atas wajan tanah liat hingga mengeluarkan aroma smoky yang tajam. Jadi kita langsung cobain aja ya ini. Nih, ini si bebeknya ini tuh bebek sangan afkir. Wah, sobat makan liatin tuh. Wah, kita cobain aja langsung. Rasanya ini tuh lebih banyak dagingnya. Jadi si kulitnya itu nggak terlalu juicy, jadi nggak terlalu banyak lemaknya. Jadi kalau misalnya nih sobat makan lagi pada nyari protein yang pengen makan bebek tapi kayaknya kayaknya banyak lemak deh, mendingan beli yang ini aja nih, yang bebek afkir karena lebih banyak dagingnya nih sobat makan tuh. Liatin. Nih, daging semua ini. Wah, ditambah tadi ada sambelnya nih, sambal sangan kita cobain. Wah, dari merahnya sini rasanya kayak mantap, jos banget ya sobat makan. Sambelnya ini unik banget nih sobat makan. Jadi si sambal sangan ini dia tuh disangrai di wajan tanah liat. Makanya pas aku makan tuh nyobain kayak ada sedikit-sedikit bau-bau smoky asap dari si wajan tanah liatnya, tapi nggak mengganggu cita rasa si sambelnya ini. Wah, ini sih gurih banget. Kayaknya biar makin afdol kita cobain nasi merahnya kali ini sobat makan. Wah,
Tuh, porsinya ini banyak banget nih. Kita cobain lagi nih sama sambelnya. Nah, ini juga tadi tuh Nata pesen daun pepaya. Biar kita makan sayuran sedikit ya. Lihat nih, daun pepayanya nih. Ngomong-ngomong ya, ada satu menu lagi nih yang wajib sobat makan coba pas lagi mampir di resto ini. Ada menu ayam remuk. Wah, kira-kira rasanya tuh gimana ya? Buat yang belum tahu, menu ayam remuk ini dibuat dari ayam kampung yang sebelumnya udah diungkep menggunakan bumbu kuning. Kemudian ayamnya disuwir-suwir dan digoreng menggunakan minyak panas hingga kering sampai menyerupai kremesan. Sekarang kita cobain nih ayam remuknya. Nih, sesuai namanya tadi nih ya sobat makan, ayamnya emang remuk ancur banget. Rasanya kayak gimana? Langsung kita cobain. Crunchy banget sobat makan. Jadi ini tuh emang bener-bener ayam yang disuwir-suwir, udah gitu digoreng sampai kering, buat jadi taburan di atas nasi juga cocok banget nih. Karena crunchy banget. Mantap tuh ya, cabenya di mana-mana nih. Untuk pecinta pedas, wajib banget cobain ini. Wah, bakalan tidur nyenyak sih malam ini. Dibikin senyum-senyum sendiri sama semua menu yang ada di Resto Bebek dan ayam goreng pandut. Kira-kira apa nih kata Nata soal rasanya ya? Jadi menurut Nata, bebek dan ayam goreng pandut rasanya rating 5. Wah, ini enak banget.